Keputusan dari dokter itu ternyata gue kanker payudara akut, ya kan, udah sampai pecah karena terlambat penanganan. Nama gue Intan, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 45. Awalnya tuh gue ngerasain payudara gue tuh cuma sakitnya sedikit. Kayak cenut-cenut, dicubit-cubit, gue biarin dulu. Lama, makin gak tahan, tapi mau berobat tuh gue takut. Gue biarin, akhirnya dia kayaknya nyebar, terus pecah. Itu makin bikin gue takut untuk berobat, takut untuk ngomong sama keluarga gue. Jadi gue diemin, akhirnya lama-lama gue nggak tahan, sakitnya udah nggak nahan banget. Jadi nih dari payudara gue sampai ke belakang ini, itu tuh kayak tegang, ngilu, nyeri, ya kan. Pokoknya untuk lingkar sini nih udah nggak karu-karuan rasanya. Itu yang akhirnya nimbulin demam, sampai demam. Akhirnya dengan kondisi kayak gini masih gue tahan karena malu, ya kan. Awalnya tadinya malu, lama-lama gue nggak tahan sendiri. Akhirnya gue mutusin untuk pengobatan medis. Gue berobatlah ke dokter, ya kan. Keputusan dari dokter itu ternyata gue kanker payudara akut, ya kan, udah sampai pecah karena terlambat penanganan. Akhirnya gue disuruh ngejalanin kemo. Beberapa kali kemo gue ikutin. Udah beberapa kali kemo, bukannya tambah enak badan gue, malah yang ada kulit gue angus, rambut gue mulai rontok, dan diperiksa lagi itu kanker, nggak ada perubahan juga, malah makin melebar. Jadi gue tuh bener-bener udah putus asa, gue udah nggak punya lagi harapan, ya kan. Gue akhirnya mutusin untuk pulang, untuk coba ke pengobatan lain. Ke alternatif juga begitu, gue coba, kalau orang bilang ada kesini gue ikut karena gue mau sembuh. Mereka itu metodenya biasanya cuma ngasih air, ngasih ramuan, ya kan. Yang diminum juga udah nggak enak, reaksinya pun ke badan makin nggak enak, perubahan pun nggak ada. Jadi benar-benar gue tuh yang di posisi benar-benar hampir putus asa. Tiba-tiba gue lihat temen gue yang gue tahu dulu juga ngalamin kanker payudara, yang dulu kurus, yang dulu udah nggak ada semangat hidup gitu. Kok tiba-tiba tuh dia seger sekarang. Jadi gue tanya dong, lo berobat di mana? Dia bilang, lo coba aja ke Aki, namanya Ki Kusumo. Jadi gue minta antar lah sama dia, gitu. Datang itu pun gue sebenarnya udah nggak ada lagi harapan, cuma mau ikhtiar aja gitu. Dengan apapun hasilnya gue udah pasrah. Di awal pengobatan, datang di hari pertama pengobatan itu, gue bener-bener dengan kondisi gue tuh parah total, parah separah-parahnya. Gue kurus, gue bekas kemo juga, kulit gue hancur, rambut gue udah agak rontok. Pokoknya kondisi yang benar-benar hancur lah, gitu. Di pengobatan Aki yang yang dengan cara yang metode yang beda, dengan cara transfer energi. Itu di awal itu mulai bisul-bisul di payudara gue itu emang bener-bener langsung ngeluarin nanah yang cukup banyak, dan itu cukup nakutin tapi cukup nyenengin buat gue. Kenapa? Karena itu bener-bener kayak detok buat gue. Itu bener-bener ngeluarin racun-racun yang awal, dan itu benar-benar ngentengin badan gue tuh, udah terasanya udah lumayan enak, walaupun belum kelihatan hasilnya bagaimana. Tapi proses pengobatan itu cukup bikin gue agak takut awalnya, tapi nyenengin akhirnya.
gitu, karena di badan gue juga enak ya kan. Apa mulai terasa agak dingin karena kan biasanya penyakit kanker itu panas banget ya kan, ini kan penyakit mematikannya perempuan gitu, jadi itu bener-bener bikin gue nyaman aja untuk pengobatan yang pertama. Datang di pengobatan yang kedua itu mulai yang benjolan-benjolannya itu mulai mengecil. Kalaupun masih ngeluarin nanah itu udah tinggal sedikit gitu. Jadi yang lain-lain itu udah banyak banget perubahannya. Dari datang yang kedua ini progresnya jauh banget ya, dari yang pertama sampai pengobatan yang kedua ini hasilnya tuh udah jauh banget. Gue juga udah bisa tidur, rasa sakit juga udah mulai berkurang, walaupun belum sembuh total, tapi udah kurang jauh. Akhirnya gue beraniin cek lah ke dokter untuk tahu hasilnya. Jangan cuma gue berobat dari luar, tapi kan gue nggak tahu juga bagian dalam gue. Gue coba-coba cek ke dokter, ternyata dari hasilnya dokter pun bingung. Karena kenapa? Karena itu benjolan-benjolan mulai berkurang banyak, yang lainnya tinggal mengecil ya kan. Ya mudah-mudahan insya Allah sembuh total gue maunya, dan itu cukup bikin dokter kaget dan gue juga seneng. Akhirnya mulailah ada semangat gue untuk lanjutin deh pengobatan. Gue mulai punya harapan hidup kok gitu. Nah sekarang ini gue datang di pengobatan yang ketiga. Lihat guys, gue udah mulai sehat, gue udah mulai punya semangat, dan gue merasa yakin semua penyakit ternyata ada obatnya gitu. Karena pengobatannya Aki buat gue emang beda dari yang lain. Metode transfer energinya itu dia dari jarak jauh, jadi kita nggak perlu dipegang-pegang, kita nggak perlu merasa harus diperiksa dengan rasa sakit. Kita pokoknya nyaman, nggak nimbulin rasa lebih sakit ya kan. Tapi lo ngerasa itu bener-bener kayak bukan pengobatan. Jadi buat lo guys yang merasa punya masalah yang sama gue, ataupun punya penyakit apapun ya kan, yang lo ngerasa itu udah nggak bakal ada obatnya, coba deh ke rumahnya Ki Kusumo. Insya Allah pokoknya ditanganin sama Aki dengan serius, lo juga dengan keyakinan penuh ya kan. Penyakit itu Allah yang kasih, Allah juga angkat, tapi Aki itu kan buat syariat kita aja. Siapa yang merasa butuh untuk pengobatannya apapun penyakitnya, silakan datang ke Ki Kusumo.